latihan lain, main lain. Tapi oke, nggak apa-apa lah, sesama pemain boleh dong menjelaskan. Jadi menyangkut dengan LPG. Pertama dulu sampaikan, LPG ini tidak ada kuota yang dibatasi. Impor kita sama, bulan lalu dan bulan sekarang atau 3-4 bulan lalu sama aja, nggak ada. Subsidinya pun nggak ada yang dipangkas, tetap sama. Yang hal baru itu begini ceritanya. Selama ini kan Pertamina menyuplai ke agen, agen menyuplai ke pangkalan, pangkalan menyuplai ke pengencer. Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur aja, harganya itu kan ke rakyat itu harusnya tidak lebih dari 5.000-6.000. Karena saya mau jelaskan secara rinci ya, negara itu mensubsidi harga realnya itu per kilogram itu negara mensubsidi sekitar 12.000 ya Pak. 12.000 rupiah kurang lebih per kilogram. Kalau 3 kilogram satu tabung itu berarti kurang lebih sekitar 36.000 rupiah per tabung. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Ya mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka menertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kita bisa tahu siapa pemainnya. Nah, cuman memang dengan pengencer tidak diberikan itu, karena yang biasanya main ini kan di level di bawah. Sekarang saya dapat memahami, contoh di Jakarta Timur, di tempat saya tinggal, pengencer itu biasanya cuma 100 meter saya bisa dapat LPG pengencer itu. Sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 atau 1 kilo. Kadang-kadang tempatnya pun belum tahu, karena di pangkalan gitu. Ini yang membuat sekarang ada sedikit peralihan. Nah, tetapi ada Pak Dirjen ini, saya sudah meminta agar pengencer-pengencer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa? Dia bisa kita kontrol harganya. Karena kalau tidak, ini bisa berpotensi menyalahgunakan. Ini transisi aja sebenarnya. Waktu saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini. Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung. Nah, tetapi pertanyaan berikut, kalau seperti ini kan pasti ada yang merasa zona nyaman nih. Saya tahu saudara-saudara saya rakyat kecil juga begitu. Saya tahu mereka, kenapa menteri kau kan kena orang susah, kenapa kau begini susah, kira-kira kan begitulah. Ya kan? Tapi Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang nggak ada langkah, saya jamin. Saya jamin nggak ada langkah, cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Tapi mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambah untuk bisa. Kita cari formulasi lah, supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. UMKM tetap dapat LPG dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Nggak boleh, karena banyak pemain-pemain di oknum-oknum pemain itu memainkan harga. Aku nggak mau lagi. Justru saya udah kasih tahu sama Pertamina, kalau saya temukan kayak begini, saya cabut. Bahkan ada komplain juga, ada biayanya itu Pak Dirjen. Saya minta jangan lagi ada biaya-biaya yang tidak masuk akal. Kita mau fair, jangan menyusahkan rakyat. Gitu Mbak ya? Oke. Ya, satu lagi boleh? Boleh. Di luar ini. Jadi Pak Hashim Johadi Kusumo ini menilai
Just Transition Energy Partnership atau JETP ini gagal karena tidak ada $1 pun dana yang dikucurkan Amerika Serikat untuk Indonesia demi transisi energi. Nah, ini termasuk dana hibah ada 5 miliar US dollar kalau saya tidak salah. Ini dari Kementerian ESDM dan bukankah ada dana yang disalurkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur? Terima kasih. Kalau PT SMI itu kan bukan kewenangan Menteri SDM. Nanti tanya aja kepada menteri yang berhak. Saya Mbak selalu memegang. Ibarat satu rumah, kamar saya di depan nggak boleh saya masuk kamar orang lain. Jadi jangan sampai kepala yang sakit terus garuk di kaki, nanti nggak bagus. Ya. Jadi saya menjawab pertanyaan itu yang jelas bahwa realisasi kinerja kami yang tadi dan menyangkut dengan urusan energi terbarukan seperti tadi. Ya Mbak ya. Kalau kamu mau diskusi sama saya nanti di ruang saya. Oke. Baik, terima kasih. Pak Bahlil. Oh nggak ada yang menanyakan lagi, bisa saya bilang ya. Baik, terima kasih ya. Oh ada. Eko dari Bloomberg. LNG Pak, kami dengar PLN mengalami kekurangan pasokan LNG di kuartal 1 tapi sudah diamankan dengan cara membuyback berapa kargo yang rencananya 2 dan berikutnya apakah kekurangan pasokan gas untuk PLN ini masih terjadi Pak? Itu berapa banyak dan bagaimana cara pemerintah untuk mengatasinya? Kami dengar juga ada, apakah benar demikian? Satu-satu atau Ngomongnya emas ya. yang kedua untuk 2025 ini Pak, kalau tadi lihat target produksi dan ekspor batubara kan melampaui